bacakan terjemah surah Ali Imran, surah ketiga ayat 96 dan 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin, sesungguhnya awwala baitin, rumah ibadah yang pertama, udia dibangun, linnas untuk manusia, lallazi di Bakkah, yaitu di Bakkah, ya, Baitullah di Bakkah. Bakkah itu tempat hina, tempat menghinakan diri, tempat nangis. Bakkah, awalnya Bakkah jadi Makkah. Mubarakan yang diberkahi, wahudan dan petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi di ayat 96 ini Allah menjelaskan tentang rumah ibadah pertama kali dibangun, yaitu di Bakkah, di Mekah. Itulah Baitullah, itulah Ka'bah. Ya, itu pertama kali dibangun, ya, ada di Mekah yang sekarang. Jadi dari awal, bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Adam pun penciptaannya, tanahnya itu adalah dari tanah berasal dari Bakkah, dari Mekah itu. Makanya kalau orang ke sana itu pasti Bakkah, pasti nangis. Jadi melihat Ka'bah itu pasti nangis, dipastikan. Kenapa? Karena memang kerinduan, ya, kerinduan yang amat luar biasa, dan memang kita itu diciptakan oleh Allah dari tanah yang dari Makkah, dari Bakkah, tempat menangis. Rasa-rasanya kalau pertama kali orang umroh atau haji tidak nangis lihat Ka'bah, berarti ada masalah. Ada masalah di hatinya. Mubarakan yang diberkahi oleh Allah, lihudan dan petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinat, ya. Di sana, ya, di Mekah itu ayatun bayyinat, tanda-tanda yang jelas. Maqam Ibrahim, di antaranya adalah adanya maqam Ibrahim, ya, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim, maqam Ibrahim. Wa man dakhalu, siapa yang memasuki Baitullah, Ka'bah, Mekah, kana aminan, maka dia aman, dia tidak akan terganggu, dia aman. Makanya dua kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah, ya, aman dari Dajjal. Walillahi, dan hanya kepada Allah, terhadap Allah. Ala nasi, ya, di antara kewajiban manusia adalah hajjul bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata, bagi yang mampu dalam perjalanannya, mampu dalam fisiknya, mampu dalam ekonominya, keuangannya, maupun mampu dalam ilmunya. Ilahi, kepada Baitullah sabila, perjalanannya. Waman kafara, siapa orang yang mengingkarinya, enggak mau dia mengingkari kewajiban ibadah haji. Ya, fa innallaha, maka sungguhnya Allah ghaniyun 'anil alamin, Allah maha kaya, ya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak terbayarkan. Jadi Allah maha kaya. Inilah dalil kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Saya sudah kirim, ya, di grup WA. Dalil yang kedua yaitu surah Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi dua ayat ini menunjukkan ibadah haji dan ibadah umrah itu lillah, karena Allah, bukan karena gelar, bukan karena sesuatu, misalnya karena kepentingan bisnis lancar, atau karena keinginan nanti dia menjadi calon anggota, ya kan, DPR, MPR, atau calon lain gitu kan. Biasanya kalau ngeliat haji fardan, wah, ntar orang ini pasti memilih dia nih, gitu kan. Nah, calon, hati-hati nih. Makanya diingatkan oleh Allah, ibadah haji, ibadah umrah itu lillah, karena Allah. Dan semua ibadah lain pun harus lillah, karena Allah. Dalil yang ketiga ibadah haji ini adalah dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa azzin fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fazzin amik. Wa Ibrahim, seluruh manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendari onta yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, dari sejak Nabi Ibrahim
Jadi perintah haji ini bukan hanya kita umat Rasulullah, tapi sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hadis Rasulullah SAW dalil wajibnya haji yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan 5 hal yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah mendirikan salat, wa itaiz zakah menunaikan zakat, wa haji wa shaumi Ramadan menunaikan ibadah haji dan bagi yang mampu dan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Maaf ya kalimat ini. Kemudian hadis yang lain ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajjal fahajju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah ibadah haji. Ya, ini. Makanya haji itu adalah menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Ibadah haji ini ibadah yang istimewa karena merangkum 4 ibadah. Di situ ada ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Semuanya merangkum tuh. Sebab ibadah itu ada 4. Pertama ibadah qalbiyah, ibadah titik tekannya hati. Misalnya zikir, yakin kepada Allah, yakin itu itikad, tafakkur, muhasabah, itu hati kerjaannya. Itikaf itu lebih banyak hati kan, itikaf diam di masjid, zikir, khafi, kemudian doa, mendoakan orang lain, ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahkan Bang Fardan meraih haji yang mabrur, ya kan? Misalnya doa hati. Jadi kalau ketemu orang itu doakan. Itu efektif tuh. Sebenarnya ketika kita mendoakan orang lain, itu doa itu Allah kabulkan untuk yang mendoakan. Doakan ketemu misalnya ada anak kecil, ya Allah jadikan anak ini anak yang saleh. Ketemu ya janda tua, ya Allah berikan kesabaran ya. Ketemu janda muda, jodohkanlah dengan Bang Fardan. Jadi itu doakan. Ibadah hati namanya qalbiyah. Amin. Iya. Amin. Itu ibadah. Yang kedua ibadah lisaniyah. Jadi titik tekannya kepada aktivitas lisan. Misalnya zikir, kita tadi baca Al-Qur'an itu kan qiraatul Qur'an. Nah, itu. Zikir, tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Dakwah itu lisan. Jadi itu. Nah, kalau zikir lisan ini kata Allah ya dalam hadis kursi Rasul bersabda, ana kata Allah, ma'abdi zakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut-nyebut namaku. Jadi hikmahnya orang yang lisannya banyak zikirnya daripada ucapan dunianya, maka akan Allah ampuni dosa lisan ini. Ya, dosa-dosa yang banyak dari lisan ini Allah ampuni dan Allah perbaiki. Makanya lebih banyak lisan ini untuk berzikir atau mengumpat. Nah, auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan lisan kita lebih banyak zikirnya. Ibadah lisaniyah. Yang ketiga ibadah amaliyah. Amaliyah yaitu ibadah badan fisik. Jadi titik tekannya aktivitas anggota tubuh kita. Misalnya sholat, berdiri, ruku, sujud, ya kan? Duduk di antara 2 sujud, itu semuanya fisik. Puasa juga fisik. Haji, tawaf, sa'i, melempar jumrah fisik. Ya. Kemudian ada ibadah titik tekannya kepada harta. Yaitulah kemarin zakat, nanti kurban, ya kan? Sedekah, infak, wakaf, ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban itu ibadah titik tekannya kepada harta. Nah, luar biasanya ibadah haji ini merangkum semuanya. Terkumpul kepada 4 ibadah itu ada semua. Ibadah hati, niat yang kuat. Ya, niat yang kuat agar kita bisa menunaikan ibadah haji. Ya, makanya niat harus kuat. Kemudian ibadah lisan. Nah, kita ucapkan kan labbaik Allahumma labbaik ya. Ada orang hatinya kuat ingin menunaikan haji tapi belum punya harta, ya kan? Belum bisa menunaikan. Walaupun haji itu macam-macam. Ada namanya haji kosasi, ongkos dikasih gratis. Ada namanya haji mansur orang Betawi ini.
berangkat haji halaman digusur, jual tanah. Apa? Atas biaya dinas. Ada Abidin ya. Berangkat haji atas biaya dinas, jadi dokter atau jadi petugas haji kan biaya dinas. Ada namanya haji dulu zaman Orde Baru Abu Bakar atas budi baik Golkar. Padahal mau bukan itu ya. Ada namanya haji rojak ya, berangkat haji karena diajak. Ada haji Halimah berangkat haji ngantar ke Halim pulang ke rumah nggak jadi haji dia. Nah, itu istilah aja, sebenarnya intinya adalah karunia Allah. Ada orang yang dia kehidupannya susah tapi niatnya kuat ya, yaitu ada di Ciputat. Ini kisah nyata, ini tukang nasi uduk. Dia setiap hari itu belanja ke Ciputat, ke pasar gitu ya, belanja untuk jualan nasi uduk. Nah, ketika nyebrang ditabrak sama mobil ya, sama mobil. Nah, itu tanggung jawab itu. Yang nabrak itu dibawa ke rumah sakit, lalu mohon maaf Bu Haji saya tidak melihat ibu ya. Ya sampai pengobatan sampai saya akan tanggung jawab. Lalu apa hajat ibu? Saya mohon, saya belum haji. Kenapa Bapak manggil saya haji? Nah itu hajat ibu. Insya Allah tahun ini ibu bisa haji. Tuh, makanya ada orang yang pengen berangkat haji, rame-rame pada ke jalanan supaya ditabrak sama mobil. Kami sudah termasuk haji. Iya haji. Insyaallah. Masyaallah. Itulah ada karunia Allah, namanya ongkos dikasih. Nah cerita pribadi ini saya 4 kali gagal haji. Nah ini cerita kisah nyata ini. Tahun 2003 waktu itu selesai pengajian di Masjid Al-Amru Bitaqwa sama almarhum Ustaz Arifin ya, sama orang yang punya travel ya, dipanggil selesai ngaji itu. Yuk ke rumah Saifullah, ke rumah. Oh ya saya ke rumah. Insyaallah tahun ini antum berangkat. Senang banget tuh. Masya Allah, baru 1 tahun dampingi Ustaz Arifin langsung menunaikan ibadah haji. Ya udah kan. Udah alhamdulillah gitu kan. Nah, seminggu 2 minggu, hampir 1 bulan ini kok nggak dihubungi sama orang yang memberangkatkan ibadah haji. Akhirnya saya beranikan diri, saya telepon. Waktu itu belum ada zaman WA, hanya telepon sama SMS. Saya telepon. Lalu dia jawab, mohon maaf Ustaz. Ya, saya lupa menghubungi Ustaz bahwa travel saya salah satu yang dicoret sama Kementerian Agama, ya likuidasi lah apalah gitu yang nakal gitu. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Oh ya nggak apa-apa, belum rezeki. Yang kedua tahun 2010. Nah waktu itu Ustaz Arifin pindah ke Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Nah, dia mendapatkan hadiah dari kepala daerah, seorang kepala daerah. Insya Allah tahun ini 5 orang yang akan menunaikan ibadah haji. Ya kan 5 orang tuh kan. Nah, hadiah dari kepala daerah. Ya, saya agak terlambat waktu itu karena perut ya, ada masalah dengan perut. Sholat subuh tetap di masjid, tapi bukan di Az-Zikra, di masjid di pinggir tol itu kan. Nah, selesai ya, ketika beliau ini 1 orang siapa lagi nih, 1, 2, 3, 4 orang ini sudah ditentuin imam, kemudian yang mengurus ya. Nah ketika terlambat, nah itu tuh orang Parung tuh, ada apa nih, berangkat apa nih? Insya Allah tahun ini antum menunaikan ibadah haji. Senang banget kita kan, alhamdulillah. Kita siapkan biasa tuh paspor semua macam-macam. Nah seminggu sebelum berangkat ya Ustaz Arifin mengumumkan kita nggak jadi berangkat. Kenapa Ustaz? Kepala daerahnya ditangkap sama KPK. Gagal lagi itu. Ini kisah nyata ini boleh. Diselamatkan. Kan bagus. Nah ya nggak tahu dah itulah. Dipulangin makanya. Orang 5 orang 500 jutaan, waktu itu masih 100 jutaan kalau nggak salah. 500 jutaan. Nah, udah 5 orang. Nah, 5 orang. Sekitar itulah. Haji ini haji plus itu. Nah ketiga ya udahlah, tahun 2012 udah, kalau begini kita harus daftar, kita nabung. Dan 2010 saya nabung di Bank Syariah Mandiri waktu itu. Nah, ada tawaran dari kakak saya sendiri. Udah ente daftar aja, ini ada namanya dana talangan. Dana talangan tuh cuma 5 juta dapat porsi. Saya ragu. Haji ini kan harus murni harta ya, artinya walaupun memang itu katanya termasuk sudah Dewan Syariah Indonesia katanya sudah, Dewan Syariah Nasional sudah membolehkan gitu.
Tapi rasanya haji ini pengen murni lah, nggak mau lah. Saya nggak mau lah, nggak mau. Nggak, akhirnya nggak aja berangkat tuh ya. Nabung aja, nabung biasa. Terkumpul 50 juta, dapat porsi kan, 2 orang. Selalu saya alihkan ke tabungan haji kan. Langsung daftar tahun 2012. 2019 nggak jadi berangkat karena COVID. Ya COVID, ketiga kali ya, 4 kali itu. 2020 juga COVID. Insya Allah tahun ini. Ini sekarang sama istri berarti. Sama istri pertama. Tadi ini asli. Asli ya. Karena uang sendiri. Uang sendiri, bener uang sendiri. Jadi payah ya artinya kita nabung sendiri. Bener-bener bukan kos asi, bukan apa kita sendiri. Makanya haji mandiri, tidak ikut KBIH, tidak ikut travel apapun tidak. Jadi KBIH. Ini nangisnya keras. Nah insya Allah. Karena perjuangannya itu, perjuangannya dari 2003 nggak jadi terus sampai 2022. Kenapa? KB itu kelompok bimbingan ibadah haji, travel atau KBIH. Karena kalau ikut itu kan kita harus bayar lagi kan. Saya ikut bimbingan, tapi bimbingan dari Kementerian Agama, di kantor urusan agama dan di Pemda langsung di jadi ketua regu lagi. Langsung diangkat jadi ketua regu. Masalah yang membimbing saya malah teman saya kan. Kok antum ya? Ini mah udah ustadznya begitu katanya. Ini ada ustadznya nih. ASEP 10 SP SAG MA. Ya, gara-gara gelar itu langsung Kementerian Agama Depok langsung nunjuk. Nah, ini udah SAG kan sarjana agama kan. MA lagi kan katanya. Udah. MAG ya, MA aja, MA. Tapi magister agama. Ya itu alhamdulillah ditunjuk jadi pembimbing dan banyak tawaran. Karena haji ini sekarang sama 100.000 kan ya, bukan 200.000. Total 1 juta. 105.000 orang kan. Banyak KBIH travel yang hajinya itu berangkatnya itu hanya segelintir orang. Pembimbingnya banyak yang nggak berangkat. Ada berapa travel yang hubungi saya, Ustadz tolong jadi pembimbing kami, karena tidak ada pembimbing satupun yang berangkat. Itu yang Inilah hikmahnya kali ini. Travel nakal. Karena udah pasti dia berangkat kan. Iya. Modalin. Ini jadi hikmahnya nggak kemarin gagal lagi. Ya. Itu banyak tawaran jadi pembimbing haji di beberapa travel. Saya berat, kata istri jangan, kita kan ingin mandiri. Nanti beratnya, amanahnya berat, tanggung jawabnya. Karena kan udah di ketua kelompok lagi. Jadi ketua kelompok yang udah ditunjuk sama Kementerian Agama. Fokus. Dan masalahnya, Iya. Ustaz juga belum pernah haji. Nah itu masalahnya. Saya belum pernah haji. Kalau sudah nanti lebih gampang. Jadi gini. Karena di sana kan tidak hanya sebagai pemimpin, tapi mengkoordinir massa. Nah itu yang beratnya. Tapi mungkin tidak separah Sawandaya dulu kan, karena nggak banyak orang. Nggak banyak orang. Wah, Paling nanti di sana Ustaz, Gimana ya? bisa jadi ketua kelompok dan Mm-mm. pembimbing untuk satu maktab. bisa. Paling insya Allah. Karena satu maktab itu gede kan. Iya. Di kota 111 itu berisi kurang lebih mungkin 7-8 Ya orang. Belum kalau ada yang Iya. hilang. Ya. Belum ada yang Nah itu yang mana. makanya saya tolak karena memang belum haji pertama. Jawabannya benar karena saya belum haji, belum pengalaman. Yang kedua juga kan jaga orang amanah, nanti takut ada yang hilang, ada yang sakit kan. Kalau umroh beda. Betul beda kan. Bedanya justru di Arafah dan Mina Musdalifahnya Yang berat tuh ya, berat ya. Ya ketika ya. Kalau umroh kan Tendanya sama semua. Bingung di mana. Di mana nanti? Dan Kalau tanggung jawab. Ustaz enak lah, masih Iya. bisa baca huruf hijaiyah sama angka. Iya. Saya dulu nggak tahu dia tulisannya itu sama. Sama semua tendanya. kalau umroh kan cuma tawaf sa'i Iya. sama ziarah. Ziarah aja ya. Kalau ini enggak. Betul. Yang di Arafah, Mina sama Musdalifah. Musdalifah itu terbuka campur sama orang. Sama orang ya. Tapi benar-benar keputusannya untuk bukan egois ya. Iya, betul. Keputusannya untuk menolak karena begitu kita ditunjuk mau. Nah ini nasihat ini. Iya betul. Buat saya sendiri dan buat Pak Fajar. Betul. Kalau ditunjuk orang terus kita mau itu apa? Berat. Harus dilaksanakan. Iya berat. Kalau kita nggak mau nggak Iya. bisa, baiknya ya terima kasih mungkin saya. Iya.
Ya memang istri-istri bilang begitu, jangan berat. Istri saya. Pengen banget sih. Allah Akbar. Gimana? Kalau lihat kita Iya. kawan Iya, iya. karena ini nggak banyak ya. Iya, iya. Itu dari Muzdalifah ke Mina jalan kaki aja. Iya. Jadi jangan ya. Oh iya, nggak jauh itu. Nggak jauh ya? 4,5 kilo. Nggak usah naik Bukan bis. kemana? 5 kilo. Selama rombongan. Iya. Tapi sebelumnya dari hotel dari berangkat ke Muzdalifah dibilangin. Kalau niat ke kita kan jalan 3 kilo. Iya, jamaahnya. Kalau zamannya ada yang Udah bawa sudah. Tapi memang sekarang kan 65 Bawa. ke bawah. Nggak jauh kok, nggak jauh. Jadi nggak ini. Saya jalan doang. Iya. Apa dulu kan ada base, nah base-nya itu pertama kali diatur dulu kan base itu masing-masing kelompok. Iya. Tapi pada zaman itu karena supaya nggak crowded, base-nya itu dibikin muter gitu pak. Hmm. Jadi base apa saja dinaikin, jalan. Nunggunya lama sama udah terang ya sekitar jam 8. Jadi lebih baik jalan ya. Berapa sih kilo pak? Kalau Senang gitu ya perjalanan ya. Cuman itu aja. Iya. Enak jalan. Cuman masalahnya begitu sampai di Mina, Iya. kita lupa maktab kita mana, lokasi di mana kan itu tuh tendanya sama semua. Iya, iya, iya. Gitu aja. Saya waktu itu kesulitan mencari Maktab itu maktab itu. harus Nah benar-benar. kita waktu jalan-jalan aja kan, untuk balik maktab mana? Kalau gitu kita foto dulu maktabnya ya di Betul. WA gitu. Kayaknya kalau mau dibawa HP, Kan Google boleh Share. kan? Nah, bisa kan Google boleh kan? Share. Boleh kan boleh kan? Sekarang boleh kan? Kalau di situ boleh. Google Meet ya. Kasih jemaahnya Google. kayak semua tek kan dari start finish. Itu ya. betul. betul. Iya, Kalau iya. waktu itu kan belum ada. Sekarang kan mudah handphone ya, ya insya Allah. Tapi nggak tahu deh, betul 1 juta orang. Nah, ini nanti kalau Iya. kita ke Syekh Mukhlis saya dimarahin manfaat orang merokok. Jadi ada teman saya almarhum Pak Rudi itu, nggak ketemu kita Pak Rudi itu. Katanya itu malam berapa? Pak Ano, Iya, kalau iya. nggak salah, Iya. tenda kita sebelah sana. Kenapa? Itu kan bukit itu kan. Iya, iya. Nah, saya suka keluar merokok itu melihat itu manfaat merokok. Jadi mahal terus. manfaat. Umrah alhamdulillah udah 3 kali. Banyak. Sudah 3 kali umrah. Itu ya, itu karena mungkin itu hadiah dari almarhum Murabi. Bedanya di situ aja ya, nggak ada wukuf, jumroh sama mabit ya kan. Ya. Apa mana? Musdalifah Mina. Apa namanya? Mabit namanya. Mabit. Tidur sebentar, nah, Iya. itu katanya. Tidur. Wah, saya nggak sebentar tidurnya di rumah aku sampai sempat bermimpi. Iya. Ya, ya. Nah kemudian ini secara fikihnya ini harus ini ingetin aja, ingetin untuk saya dan Bang Parvan. Ada syarat, ada rukun, ada wajib. Pak Farhan nggak saya buka pameran supaya nyaman. Iya, iya. Dibedain. Kalau syarat itu sebelum perbuatan. Kalau rukun di dalam perbuatan. Wajib juga. Kalau syarat pertama Islam. Artinya seorang yang bukan muslim tidak sah hajinya, harus Islam dulu, dia harus syahadat dulu. Yang kedua balik, dewasa. Ah. Artinya kalau masih anak kecil tuh dia tidak memenuhi syarat ya. Dia kalau dia ikut haji boleh, tapi dia harus haji lagi nanti setelah akil balik. Yang ketiga merdeka bukan budak, ini sudah tidak ada. Yang kelima istata'ah, mampu ini dalam artian sehat, hartanya dan sebagainya. Kemudian setiap orang yang belum memenuhi syarat belum wajib haji dan belum wajib umrah. Kemudian rukun, nah ini rukun yang paling utama nih. Artinya kalau 6 rukun ini tidak dilaksanakan, tidak sah hajinya, wajib diulang lagi. Nah diulang lagi kan repot ini, belum tentu tahun depan. Nah pertama ada 6 rukunnya. Ihram, niat, ya berpakaian hitam dengan niat ya. Nah, niatnya ada di haji pintar, gampang sekarang. Haji pintar kan, labbaik Allahumma hajjan, minimal itu. Atau bahasa Indonesia boleh. Saya niat berhaji, ya, fardu karena Allah Taala. Kemudian yang kedua wukuf, al-haju al-arafah ya. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah, penting ini. Ya, yang ketiga tawaf ifadah, tawaf. Yang keempat sa'i, ya, yaitu dari Bukit Safa wal Marwah. Yang kelima tahallul, bercukur ya. Yang keenam tertib, artinya tertibnya sesuai dengan urutannya tadi, ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul urutannya. Yang enggak ya biar syarat aja 3, minimal 3. Kan nanti tunggu lagi. Iya. Karena artinya banyak Nabi itu mendoakan
ada di sini. Iya. Tapi memang lebih utama botak. Tapi kalau enggak ya kita 3 lembar. Kalau bisa akhir aja nanti. Tahlul akhir aja kalau mau botakin mah. Kalau yang anu ya 3 aja. 3 syarat. 3 lembar. Pas awal. Iya, 3 lembar saja. 3 lembar itu kalau bisa jangan kita nyukur sendiri. Ya, sunnahnya itu orang lain yang nyukur. Misalnya teman kita atau siapa, istri kita boleh. Atau gantian. Setelah dipotong istri, nanti baru nanti ada terus banyak tukang. Iya. Gitu. Asal mau tuh. Berapa Tapi real? kalau saya- Homsa real. Ini kalau misalkan Gimana? mahal, soalnya itu waktu kita. Ya, terbeban nih. Opportunity-nya sekarang kan padat. Iya. Menurut saya, kalau tidak penting banget, jangan bawa HP. Ini setan. Baca-baca aja sih. Baca-bacaan. Kita matiin aja nggak usah. Makanya Pak saya sekarang ini jalan. Ya, Ini isinya cuma WA sama nomor doa. Kalau yang nggak usah ada sama doa-doa yang ada banyak Iya, betul. udah enggak. Menurut saya ini Ganggu. diri saya sendiri enggak. Saya Mengganggu waktu itu ibadah. alhamdulillah saya enggak bawa. Karena lihat teman-teman di bawah ini ganggu aja. Waktu saya umroh itu udah nggak nikmat lagi menurut saya. Betul. Kehusukan Iya, itu kurang. Iya betul. SMS tuh 12.000 Samsung SMS. Ini yang isinya udah Ya. Nggak ganggu tuh nggak ganggu percaya. ini Handphone. HP itu isinya cuma ya, doa doang sekarang. Karena dibuka keluar yang lain-lain. pakai aja pakai kartu Iya, baru yang orang udah nggak tahu, yang tahu cuma istri kita sama keluarga. Nah, Kalau iya, nggak iya. apa. Saran bener Pak, ini naudzubillah ini benar-benar. Iya, iya. Ya mungkin karena hati saya waktu itu belum ini ya. Ya kalau umroh itu masih ya ada kepingin ini. Tapi Iya. waktu haji kebetulan saya waktu itu nggak apa. Konsen. Konsen ibadah ya. Hobi selfie. Jangan lupa sebelum Iya. masuk. Nah, itu tuh nauzubillah itu. Makanya itu yang di apa namanya? Ibadah dulu baru selfie. Iya. Kalau lagi doa krek. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Kalau selesai nggak apa-apa lah. Kalau sebelum selesai. Iya, iya. Kalau udah tahalul lah baru kita sentuh lagi. Boleh lah. Tahalul namanya tahalul kan ya. Kemudian ya, aja tahalul botak itu di awal atau di akhir bagusnya akhir. akhir aja. Nanti kan mau anu lagi. Heeh. Nanti Tawaf biasanya anu lagi terus tidak ada lagi yang dipotong. Iya. Ya lebih baik terakhir aja ya. Umroh lagi gitu kan. Umroh lagi. Sebetulnya ya situasional aja. Iya, nanti kalau memang di situ memungkinkan gitu ya. memungkinkan. Iya, iya, Ya, iya. potong gundul juga nggak apa-apa sekalian. Zus bawa alat. Enggak, di sana ada. Di sana ada tukang cukur itu paling berapa sih, 5 rial atau 7 rial. Kalau nggak mau Di sana tuh di Mekah. kalau nggak mau ini Pak, nggak mau ribet lagi, Iya. lebih praktis sekali aja. Langsung ya? Langsung. Saya nggak. Mungkin gitu. Oh, Terus pertama saya ada yang gitu. Karena kita kan nggak tahu Pak, apakah kita bisa masih melakukan hal yang lain. Betul ya. Jadi langsung aja kalau mampu Kalau gitu. sudah mampu, langsung aja Bismillah. Langsung botakin aja. Kita kan nggak tahu umur kita, tahu-tahu Allah tercabut setelah itu Iya, benar. belum tahlul penuh. waktu itu kita boleh bawa gunting ya, mungkin insya Allah masih boleh. Jadi begitu selesai gitu, terus sama istri digunting, cerah gitu. Lalu setelah itu kita mengajukan lain, terakhir di Nah, luar sana itu. langsung. Iya. Jangan melakukan, pokoknya sudah selesai semua, baru lakukan itu. Iya. Jangan sampai malah justru keselamatan. Nah, iya. Takutnya begitu doang ya. Pokok saya yang merasa saya itu nggak afdol cuma satu, menurut saya Apa tuh? masih suka marah-marah itu aja. Oh, rofasa kalau suka Itu boleh kan tidak. Kalau itu harus keluar 4 bulan Pak. Nah, sebenarnya Biar nggak bawa ini. 40 hari. 40 hari aja dulu. Betul. Nggak bawa HP terus ikut. Kenapa saya ini senyum-senyum, kenapa kok senyum-senyum? Pasti dapat kiriman dari. Iya. Kemudian yang ketiga wajib. Nah, ini beda nih wajib nih. Wajib haji, Pak. Sangat. Biasanya sebelum haji Iya, iya. baru 3 hari minimal ya. Iya, lebih bagus lagi. Udah cuma 2,5 hari, kurang 3 hari. Beda, benar. Hakikat benar karena haji itu pada sirah itu sebenarnya perjalanan dakwah. Dakwah. Dari ini kabilah. Jadi nggak cuma ritual itu enggak. Yang namanya di Muzdalifah, Iya. di Mina itu kan target terus. Jadi ini namanya kalau Ya. mau Ya. Anda Iya, Pak. keluarnya 3 hari itu untuk apa namanya manasik. Jadi didesain memang keluarnya itu Untuk manasik untuk ya. manasik. Hmm. Nanti kita panggil ulama Hmm. yang akan menceritakan
apa yang tadi kayak gini. Iya. Tapi dari sisi dakwahnya. Ya. Dalam Pak. Mantep tuh ya, benar. Itu mantap Pak. Iya benar. Itu langsung manasik praktek tuh ya. Lain bukan. Jadi Saya kita desain Pak. Ini ada teman mau berangkat haji. Gitu. Anggap aja ini manasik. Nah, ya 3 hari aja ya. 3 hari. Cukup. Itu lain Pak. Tapi Jadi yang ini ke arah kolbunya. Hatinya. Jadi ini saya kan Tazkiyah. Mau ikut. Boleh ya pergi haji Pak. Lihat tuh nanti jadi. Pak Ustaz, Ya, saya oke. pergi haji itu dari Iya. tahun 87. Iya, Ya. 87. Tapi waktu mulai setelah ikut tabligh, kemudian mau berangkat haji, waktu itu memang mendalami, minta perjalanan haji ini, tapi kita lihat dari sisi angle perjalanan dakwah Rasulullah. Rasul. Bagaimana sih sahabat itu dan Rasul? Iya. Luar biasa. Mereka haji tidak sibuk sama amalannya. Jadi dia mendatangi orang. Jadi sudah anunya itu nanti kelihatan sekali. Cerita-ceritanya itu ada semua ternyata. Di situ kita lihat kemudian. Jadi lebih apa Pak ya? Lebih mengamati. Jadi waktu lihat Ka'bah, waktu jalan tawaf, sa'i, itu luar biasa. ya ini aja lagi di Masjid Nabawi misalnya. Iya. Sujud kan di tempat Iya. imam itu kan. Kalau harus doa lama-lama. Tapi kalau di kitab Fadilah itu malah mengatakan ya dibaca aja bagus ke atas. Itu orang alim itu pas sujud bukan sibuk doa. Ya Allah saya malu. Dulu sini sahabat Nabi orang mulia yang sujud di sini saya pantas gak di sini. Malah begitu doanya. Nangis ya gitu kan. Kebalik itu cara lihatnya tuh beda. Beda sekali. Kita keluar lama-lama doa ini berkah gitu. Kalau beliau tuh ngajar di sana, begitu mau, jadi dia malah nangis. Biasanya dia selalu menghindar itu tempat yang lain. Terakhir mau pulang gitu, sholat biasanya. Rodo ya. Itu di kan ada mimbar itu. Iya, mimbar Rodo itu. Kalau kita doanya macam-macam, kalau dia saya malu sini tuh sahabat mulia, orang mulia yang di sini. Saya ini nggak pantas. Mana nggak ketemu gitu kan. Nah tadi tiang-tiang Rodo itu ada fadilah ininya, ada kisah-kisahnya. Nah kita coba satu tiang ini, ada sapi, ada sejarahnya. Kita nanti cerita Hmm. apa namanya, dikasih tahu yang mana waktu itu yang ada kepala suku diikat 3 hari, terus habis selesai diikat dia minta masuk Islam sendiri. Ya. Jadi makanya itu kenapa tabligh itu keluar 3 hari. Jadi anunya hidayahnya itu dapat selama 3 hari. Jadi gitu. Jadi ada semacam landasan gitu, cerita-cerita kayak gitu. Atau mungkin based on riset. Karena hadis itu Pak, karena cerita hadis. Itu kan Kitab suatu kejadian. terlengkap selama ini ada dari beliau. Ada kejadian kok selalu ini jumlah. Nah, kita lanjutin ya. Nah, itu rukun Bang. Jadi kalau rukun ini, haji ini kalau harus wajib. Ya, kalau nggak bisa dilaksanakan nggak sah. Makanya orang-orang yang sakit pun harus ditandu, harus dengan apa namanya? Dengan roda atau dengan apapun harus dibawa ke Arafah itu. Kemudian kalau wajib haji, nah kalau wajib ini apabila meninggalkan salah satu maka wajib haji tetap sah, tapi wajib bayar dam. Nah, dam ini misalnya itu apa itu wajib itu ada 6. Pertama ihram dari mikot, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, mabit itu bermalam ya. Yang keempat melempar jumrah ya, melempar jumrah ya, kemudian menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram, kemudian terakhir tawaf wada bagi yang mau meninggalkan kota Mekah. Wada itu yang terakhir. Atau piada terakhir kalau mau menuju Madinah gitu. Nah kita ini termasuk yang terakhir nih, gelombang kedua, gelombang terakhir. Padahal juga jadi Mekah dulu kan baru Madinah. Oh di Mekah dulu ya. Mekah dulu. Langsung jadinya. Langsung. Saya tanggal 30 Juni, Bang Padan tanggal 3 Juli. Berarti Mekah dulu. Haji dulu. Oh, bagus itu. Saya dulu umroh dulu, ya kan? Ya umrah dulu maksudnya bukan ziarah, bukan ziarah. Masuk Mekah Pak. Masuk Mekah. Kalau yang lama-lama itu Itu di Di Madinah dulu. Mekah.
Kalau kita Aku kan terakhir baru arba'in. ya terakhirnya arba'in kita. Alhamdulillah maka Setelah haji juga. kita termasuk haji tamatu kalau nggak salah ya. Haji Kalau tamatu kan? Haji Tamatu. Jemaah dari Cina kan Uighur. Ya gimana? Masya Allah, dia nangis tuh. Begitu dia pamit kan dari Ka'bah, di ujung pintu tuh dia nggak balik-balik. Begini, mundur. Baru terus ya. Nangis, mundur. Lihat ada. Di Mekah itu saya nggak tahu sekarang ya, karena kondisinya kan jauh lebih sedikit. Kalau dulu kan padat banget. Di Mekah itu dari segi kenyamanan tidak lebih nyaman daripada di Nabawi. Iya Madinah. Tapi yang hati kita kok kangen itu di Mekah. Iya. Suasananya. Mekah itu ngangenin pokoknya. Tapi yang tadi itu benar Pak. Iya. Yang saya benar. Apa ya? Jangankan orang yang dengan bekal yang Iya. penuh gitu ya, Iya. nangis. Saya kan termasuk ya setengah abidin karena saya waktu itu sibuk kerja masih Dunia ya. enggak. Begitu saya sholat, nggak tahu bahwa saya itu di depannya Ka'bah, gila nggak? Iya. Waktu sholat, bangun dari rukuk ini lihat terawang-terawang itu apa namanya? Iya Ka'bah ya. Roasting, ya. Ininya. Roster itu, tembus ngeliat kan? Masya Allah, saya ngeliat Ka'bah. Terakhir kapan? Mekah sebelum pandemi 2018. Nggak banyak perubahan. Itu umroh. Nah, enggak, waktu itu yang saya haji tahun 2000 itu. Loh, kok sekarang kan udah banyak hotel. Waktu 2000 belum, Pak. Loh, aku ternyata bisa. Sekarang udah kalau dari tahun 2000 udah 2 tingkat naik sekarang. Jadi kan Sa'i aja udah di atas. Masjidnya sudah samping, udah nyamping, ada tambahan. Iya. jadi kapus tahun 2018 saya ke sana itu Ka'bah itu jadi kecil. Karena kita tawaf pun bisa di lantai berapa itu kan. Iya. Saya cobain. Saya lihat kok apa lingkaran tawafnya lebih kecil yang di ini. Tapi kalau kamu yang di atas itu memang gede apa terpisah daripada orang-orang, tidak crowded. Tapi otomatis ininya lebih besar. besar. Tapi untuk rukun anunya itu kan itu kan ada makom, ada Pak ya, makom Ibrahim. Maka Ibrahim, izin Ismail. Sekarang lebih ketat. Rukun yang ya. Jadi yang tawaf di bawah itu hanya pejalan kaki dan orang yang umroh pakai umroh. Saya terakhir di sana itu kan kemarin. Ini pakaian biasa nggak bisa kan? Yang paling biasa. Coba sholat di sana juga nggak boleh. Iya, soalnya terakhir saya lagi umroh itu. Jadi banyak orang Ya. bohong. Pura-pura. Mau masuk ke dekat Apa? sholat di bawah, Pakai dia baju pakai ihram. Ihramnya nggak dari izin apa dari Jadi Apa itu? bir Ali. Bir Ali. Iya. Pokoknya dari Itu kan hotel karena Pak. supaya bisa masuk ke bawah, Iya. supaya bisa di lantai bawah, Oh, Pak, iya. di lantai itu. Tanyanya Pak, kalau Ya. kita dari Madinah ngambil mikot kan di Bir Ali. Iya. Kalau kita domisilinya di Mekah, ambil mikot aja udah tetap di Langsung. Mekah. Biasanya lah. Jadi ada itu Iya, iya. anu dua, Iya. pecah dua. Kalau departemen agama itu boleh memikot di Jeddah, di samping di mana di haji, Pak. Tapi ada orang yang sangat keras, dia di atas, di dalam Jam di 6. Jadi naik pesawat di pesawat. Di atas pesawat. Atas pesawat. Dia sudah pakai baju. Iya. Nah, saya kayak gitu. Pasang. Iya. Iya. Gitu. Kalau kita dulu memang Jadi- karena bisa ikuti sesuai dengan sunnah Rasul ya kita mulai dari Bir Ali. Bir Ali. Nah, ya betul Pak, pertanyaan untuk kita kan udah sana, ingin umroh lagi. Tapi kita domisili udah di Mekah kan, udah berhari-hari. Apa harus Keluar lagi. Keluar naik taksi. Naik taksi. Nah, itu Saya tak ceritain. Aku naik taksi keluar. keluar. Ya, mikot lagi. ngambil mikot lagi. Kan gini, pokoknya pertama itu kan di BB. Setelah berapa hari sih Pak? Rasanya nggak afdol ya di BB. Umrah lagi ya, keluar kita bawa ransel, bawa tas itu, bawa apa itu? Mikot. Baju Baju ihram, ya. Pakai dulu. Iya. Ya, pakai udah. Jadi tempat mikot ada tempat mikot. Ada tempat. Ada Imam. Pas mulai Tanim. Tanim di sana. Tanim. Tanim. Iya, terus Tanim. naik taksi ke Roosevelt. Setelah Udah, ada pertanyaan Pak Eri. Ya. Oh Pak Eri. Tapi kalau haji lebih bisa 50. Iya. pergi pulang. Enggak. Enggak, pergi doang. Bisa 100, tergantung Tergantung supirnya ya. tergantung situasinya. Tergantung amalan. Dan terkadang harus pinter nawarnya. Ada bisa juga bisa nggak bayar.
Iya. Diajak orang. Iya benar sih. Perasaan dulu saya nggak pernah berangkat. Ayo Diajak Pak, orang. dia kita temani aja. Iya. Saya kepingin naik haji. Kita bilang, ayo seneng kita temani haji. Dia ngajak temennya, yuk kita mau lagi. Iya. Nah ini Kalau alamin difasilitasi. apa namanya? Sekarang saya baca tentang hikmah ya disyariatkan ibadah haji ya. Yang pertama ibadah haji itu adalah penghambaan, yaitu bagaimana kita ini benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagian wujud syukur kita atas nikmat Allah. Ya Allah berikan begitu banyak nikmat, harta, fisik, sehat. Masa kita tidak mau ibadah haji? Nah, ini sebagai bentuk syukur kita kepada nikmat Allah. Nah, kemudian apa keutamaan ibadah haji? Pertama, surga balasannya. Janji Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain adalah surga. Jadi keutamaan yang pertama, orang melaksanakan ibadah haji dengan benar, meraih haji yang mabrur, maka balasannya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan surga dari Allah. Amin. Yang kedua, menghapus dosa yang telah lalu. Man hajja lillah falam yarfus walam yabsuk raja kayaumi waladatu ummuh. Siapa yang berhaji ke Mekah, ke Ka'bah, lalu tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Ya, jadi seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, tanpa noda, tanpa dosa. Allah Akbar. Sama seperti kita Idul Fitri kan, kembali kepada fitrah tanpa noda, tanpa dosa. Hadis Bukhari. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kemiskinan. Jadi jangan takut miskin harta yang kita keluarkan untuk ibadah haji. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yafiyani al-faqra wal junub kama yanfil qiru habasa hadid wal jahaba wal fiddah wa laysa lil hajj mabrura sawabun ilal jannah. Ikutkanlah umrah kepada haji. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah haji, harta kita berkurang, itu akal kita. Tapi sebenarnya justru menghilangkan kemiskinan, menambah harta. Itu. Jadi jangan takut miskin karena harta berkurang lantaran kita melaksanakan ibadah kepada Allah, haji dan umrah. Allah pasti ganti, yakin itu. Makanya saya ingin anak-anak saya ingin daftarin karena di Depok udah 27 tahun. Daftar berapa daftar sekarang? 25. Porsi dulu, dapat porsi dulu 25 juta. Pengen daftarin anak-anak saya nih 4, insyaallah mudah-mudahan. Karena memang 25 tahun, 27 tahun. Dia berapa 15 tahun. Lebih kali. Depok aja 27 tahun. Bisa 30-an. Masyaallah. Kemudian yang keempat, keutamaan haji menjadi tamu Allah. Al-ghari fi sabilillah wal hajjul mu'tamir wa Allah da'ahum fa'ajabuhum wa sa'alu fa'atahum. Orang yang berperang jihad fisabilillah, orang yang berhaji, orang berumrah adalah tamu Allah. Tamu Allah. Allah memanggil mereka. Mereka pun memenuhi panggilannya. Karena itu mereka meminta kepada Allah. Pasti Allah beri. Karena kita menjadi tamu Allah, kita minta pasti Allah kasih. Artinya doanya mustajab orang yang berhaji, orang yang umrah. Apalagi di sana tempat-tempat mustajabah. Ya, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Multajam, ya kan? Kemudian ketika wukuf, Masya Allah, itu Masya Allah. Makanya banyakin doa. Apalagi tadi itu luar biasa tadi. Bukan doa ya, malah pantas nggak gitu. Jadi muhasabah. Saya baca itu ada fadilah. Itu tingkatannya udah muhsinin ya. Bukan hanya muslim, mukmin, mutakin, muhsin udah. Mukhlis sudah. Masya Allah. Orang udah luar biasa hatinya. Kemudian yang kelima, keutamaan ibadah haji, amalan yang paling afdal. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal afdal? Qala iman billah wa rasul. Qila summa maza jihadin fi sabilillah. Qila summa maza qala hajjun mabrur. Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Lalu apa lagi? Rasulullah bersabda, jihad di jalan Allah. Nah, jihad itu diantaranya adalah urus itu jihad. Kan keluar di jalan Allah jihad.
Kalau yang ketiga ada hajjul mabrur, haji yang mabrur. Kemudian yang keenam, nah ini jelas sekali. Ternyata ketika seorang Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah bertanya, narul jihad afdal amal afala mujahid? Qala la, walakin afdal jihad hajjun mabrur. Kami memandang bahwa jihad itu amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak, karena ini pertanyaan dari seorang istri, seorang wanita. Nah, jihad yang paling utama adalah haji mabrur, jawab Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi haji ini termasuk juga jihad fisabilillah. Kemudian ada yang lebih istimewa lagi, ada namanya haji akbar. Apa ini haji akbar? Haji yang terjadi sewindu sekali atau 8 tahun sekali. Haji akbar ini adalah haji ketika wukuf Arafahnya di hari Jumat. Dan mudah-mudahan tahun ini termasuk haji akbar. Wallahu alam benar atau tidak, itu tunggu keputusan dari Saudi, ya badan, kalau kita tuh ya kemenaknya Saudi lah ya. Nah, apakah nanti 9 Zulhijjah ini hari Jumat atau tidak? Kalau hari Jumat berarti haji akbar. Apa keutamaannya? Keutamaan haji akbar adalah pahalanya sama dengan melakukan 70 kali ibadah haji biasa. Masya Allah. Sebagaimana hadis ya, ayat Al-Quran bahkan ini dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'azan minallah wa rasulih ilan nas yaumal hajjil akbar. Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulullah kepada manusia pada hari haji akbar. Yaitu bahwa sungguhnya Allah dan Rasulullah berlepas dari orang-orang musyrikin. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia haji akbar, haji yang terjadi 8 tahun sekali, yaitu wukufnya di hari Jumat. Allah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ujian ya, wallahu a'lam bishawab. Pas waktu syuruk kalau